Kisah tersesat di desa gaib. Hari, seorang pemuda bernama Ardi memutuskan untuk mengunjungi desa neneknya yang terletak di daerah pegunungan. Perjalanan yang biasanya ditempuh hanya dalam waktu 2 jam, mendadak berubah menjadi pengalaman yang mengerikan. Ardi menyusuri jalan yang biasa ia lewati, tetapi entah mengapa, ia merasa jalan tersebut tidak seperti biasanya. Ia menemukan persimpangan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Karena merasa penasaran, ia memutuskan untuk mengikuti jalan tersebut. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi sunyi. Burung-burung berhenti berkicau, dan angin seolah tidak bergerak. Setelah berjalan beberapa saat, Ardi tiba di sebuah desa kecil. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, dengan atap jerami yang sudah lapuk. Orang-orang di desa itu terlihat aneh. Mereka berpakaian seperti orang dari zaman dahulu, dan wajah mereka pucat seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Meski merasa merinding, Ardi tetap mencoba untuk bersikap tenang dan bertanya kepada salah satu penduduk tentang arah ke desa neneknya. Namun, setiap kali ia berbicara, penduduk desa hanya memandanginya dengan tatapan kosong tanpa menjawab. Salah seorang nenek tiba-tiba mendekatinya dan berkata dengan suara pelan, "Jika kamu tidak seharusnya berada di sini. Pergilah sebelum malam tiba." Ardi merasa panik, namun sebelum ia bisa melangkah keluar desa, ia melihat sosok-sosok aneh muncul dari bayangan rumah. Mereka tampak seperti manusia, tetapi matanya merah menyala dan tubuh mereka melayang tanpa menyentuh tanah. Ardi berlari sekuat tenaga, berusaha keluar dari desa tersebut. Ia mendengar suara tawa dan bisikan yang mengikutinya di sepanjang jalan. Ketika akhirnya Ardi berhasil keluar dari desa, ia tersadar bahwa ia kembali berada di jalan utama yang ia kenal. Anehnya, hari sudah siang padahal ia merasa hanya beberapa menit berada di desa itu. Ketika ia menceritakan pengalamannya kepada neneknya, sang nenek hanya berkata, "Ya, kamu beruntung bisa keluar. Banyak yang tidak pernah kembali." Ardi tidak bisa melupakan kejadian aneh itu. Setiap kali ia menutup mata, bayangan desa gaib dan penduduknya yang menyeramkan selalu menghantui pikirannya. Malam itu, setelah menceritakan semuanya kepada neneknya, Ardi memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpinya, ia kembali berada di desa tersebut. Kali ini, suasananya jauh lebih menyeramkan. Langit gelap tanpa bintang, dan suara bisikan terdengar dari segala arah. Ia melihat sosok nenek yang sebelumnya memperingatkannya berdiri di tengah jalan, tetapi kali ini wajah nenek itu tampak berubah. Matanya merah menyala, dan senyumnya lebar, hampir tidak wajar. "Kamu kembali, meskipun sudah kuperingatkan," suara nenek itu terdengar menggema di sekitarnya. Ardi mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Dari kegelapan, sosok-sosok menyeramkan muncul. Mereka mendekat perlahan, dengan wajah pucat dan tubuh yang melayang. Tawa menyeramkan memenuhi udara, membuat Ardi merasa tercekik. Ia terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Neneknya langsung menghampirinya dan memintanya untuk tenang. Namun, sebelum Ardi sempat menjelaskan apa yang terjadi, neneknya menatapnya dengan serius. "Kamu membawa sesuatu dari desa itu, bukan?" tanya sang nenek. Ardi terdiam, mencoba mengingat. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa di dalam tasnya ada sebuah benda yang tidak ia kenali, sebuah kain usang berwarna gelap dengan bau anyir. Ia ingat pernah melihat kain itu di salah satu rumah di desa gaib. Mungkin tanpa sadar, ia telah membawanya keluar.
Nenek Ardi terlihat sangat cemas. Benda ini adalah milik mereka. Jika kamu tidak mengembalikannya, mereka akan terus mengejarmu, kata sang nenek. Malam itu, neneknya mempersiapkan ritual sederhana. Ia membakar kemenyan, membaca doa-doa, dan memohon kepada para makhluk gaib untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Setelah selesai, kain itu dibakar, namun sebelum habis, Ardi mendengar suara bisikan terakhir. Kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Meski ritual itu selesai, Ardi merasa ia selalu diawasi. Suara langkah kaki sering terdengar di sekitar rumahnya, dan bayangan-bayangan aneh terlihat di sudut matanya. Ardi hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan benar-benar mengambil nyawanya. Namun, ia tahu desa itu dan penghuninya akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Sejak malam ritual itu, hidup Ardi tidak lagi sama. Meski ia berusaha melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, perasaan diawasi semakin kuat. Setiap kali ia berada sendirian, ia sering mendengar bisikan halus yang seakan memanggil namanya. Suara itu datang dari sudut-sudut gelap di rumahnya atau dari belakang punggungnya saat ia sedang berjalan. Suatu malam, saat Ardi hendak tidur, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip. Kemudian, suara ketukan terdengar dari jendela. Ia tinggal di lantai 2, jadi mustahil ada orang yang mengetuk dari luar. Dengan perlahan, ia mendekati jendela dan membuka tirainya. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap pekat di luar sana. Tapi saat ia menutup tirai kembali, suara ketukan itu berubah menjadi suara goresan, seakan seseorang menggaruk kaca dengan kuku panjang.